lanjut. Hai Sobat Telur, berjumpa kembali dalam tayangan menarik di YPWB Channel. Dalam perjalanan petualangan hari ini, saya akan mengajak kalian menuju ke Kayu Tangan Malang Heritage. Ini akan sangat menarik karena perjalanan dari daerah pinggiran menuju ke pusat kota Malang. Kita akan melintasi jalur-jalur menarik pinggiran kota dengan suasana indah di sore hari. Saat ini saya melintasi jalur single track di aliran Sungai Kalibango lalu menuju ke arah pusat kota. Nanti di ujung kita akan melintasi jembatan Sungai Bango lalu masuk ke Jalan Hamid Rusdi. Dan pastinya ini akan sangat syahdu karena jembatan Sungai Bango sangat indah di sore hari. Oke Sobat Telur, ayo kita libas jalur single track ini. Meluncur bosku.
Baik Pak. Amin Pak nggih. Amit. Amit Mas. Back to time. I've been busy running my mouth dry, speaking lines I vowed to find. Higher hopes and sensibilities meant for me. Let's dive in. Create a problem just to fix it. The perfect fit. We're back to time. Catching up on all the things we missed. All our interest. Iki lur, jembatan Kali Bango lur, ruwami kok ngene lur. Pun Bu, matur nuwun. Jembatan Kali Bango iki lur. Lek kon sing senengane jarang kae pang iso tuku caplokan rene lho. Lur ana caplokan iki lur. Wis ya meluncur jalan-jalan.
Saya sekarang sudah berada di Kayu Tangan Heritage Lur. Menilik kepada sejarah, kawasan Kayu Tangan merupakan kawasan heritage dan juga jejak area perdagangan masa kolonial di Malang. Bukan penjajahan kolonial Rusia, tapi penjajahan kolonial Belanda Lur. Belanda sekarang bergabung dengan NATO. Kini kawasan Kayu Tangan masih tetap difungsikan sebagai kawasan heritage dan perdagangan. Beberapa pertokoan masih tampak seperti zaman dahulu, tetapi memang peremajaan dan rekonstruksi menjadikan Kayu Tangan Heritage tampak lebih segar. Pada masa kolonial, kawasan ditata sedemikian rupa oleh pemerintah Belanda demi menghasilkan uang yang menghidupi perputaran dan pajak kas negara kala itu. Nama Kayu Tangan sendiri disebut sebagaimana dikutip dari buku Potensi Kampung Kayu Tangan Heritage yang disusun oleh Profesor Lalu Mulyadi, Insinyur Budi Fatoni, dan Esther Prikasari. Karena wilayah ini diapit dua sungai, yakni Sungai Sukun dan Sungai Berantas, maka dapat dipahami bila area diapit sungai tersebut merupakan tanah yang potensial bagi tumbuh lebatnya aneka tanaman, sehingga membentuk areal hutan. Salah satu jenis pohon yang tumbuh di hutan itu bahkan menjadi tanaman yang dominan adalah pohon tangan. Nama tangan inilah yang disebut daun-daunnya menyerupai jari-jari tangan yang mengembang. Ada kecenderungan jumlah percabangan daunnya 4, papat lur papat. Sebutan untuk pohon tegak yang batangnya keras atau cukup keras dalam bahasa Jawa adalah kayu. Karenanya pohon ini akhirnya mendapat sebutan kayu tangan. Ketika masih merupakan areal hutan, di sekitar koridor Kayu Tangan tumbuh cukup banyak pohon kayu tangan tersebut. Hal inilah yang kiranya menjadi latar adanya sebutan Jalan Kayu Tangan. Bila ditulis dengan ejaan Van Ophuijsen, Gajoe. Seperti inilah kemeriahan di sudut Kayu Tangan Heritage, sangat menghibur perform dari Parikaton Band ini lur. Kembali ke sejarah, dalam unsur contoh Kayu Tangan namanya sering digunakan untuk menamai sebuah desa atau dusun yang bersumber pada nama-nama pohon atau kayu yang banyak tumbuh di areal tersebut. Dengan kata lain, Kayu Tangan pada konteks ini adalah sebuah toponimi, yakni nama yang memberikan gambaran ekologis masa lalu pada area bersangkutan. Jelas area antropologi sejarah, pasti paham karo sing koyok ngene iki lur. Sejarawan Universitas Negeri Malang UM, Reza Budianto menyebut, Kayu Tangan oleh Belanda dikonsep layaknya kota-kota di Eropa, dengan ciri khas yang unik dan berbeda dengan kawasan kota-kota lainnya. Hal ini menjadikan antara etalase toko dengan jalan di Kayu Tangan cukup dekat lur. Konsep etalase memajang barang yang ada di trotoar. Jadi dibuat sedekat mungkin toko itu dengan trotoar. Itu seperti di Ho Chi Minh City, memang dibangun Prancis untuk itu. Seperti itulah ciri khas kota-kota di Eropa. Pembangunannya pun dibuat berbeda dengan kawasan perkotaan lainnya di era Belanda. Bila beberapa bangunan yang didirikan Belanda menghadap ke sudut jalan pintunya. Kawasan Kayu Tangan dibangun menyesuaikan bentuk jalan memanjang dengan jarak antar jalan dan toko yang dekat. Berbeda dengan kawasan perdagangan pecinan di sisi selatan kota Malang. Kayu Tangan disebut Reza lebih mengakomodir kepentingan kaum borjuis dan saudagar kaya Eropa. Barang yang dijual pun harganya lebih mahal dan berkelas. Bila di kawasan pecinan, beberapa barang dijual seperti sepeda, furnitur, hingga permata. Namun di Kayu Tangan juga menjual barang yang sama, tetapi dengan harga dan kualitas yang jauh lebih bagus.
barang-barang elektronik, otomotif, hingga peralatan rumah tangga berkualitas dengan harga mahal menjadi salah satu komoditi kayu tangan di masa lalu. Barang-barang ini menjadi salah satu incaran para saudagar kaya dan crazy rich Belanda dan beberapa warga Eropa lainnya yang berada di kota Malang saat itu. Barang mewah saat itu seperti sepeda, ada suku cadang mobil Chevrolet, Ford, ada piano, alat-alat musik, arloji, buku, hingga permata. Puncak kejayaan kayu tangan terjadi sekitar tahun 1930 sampai 1940, di mana saat-saat itu perekonomian Belanda kembali bangkit. Hal ini terjadi setelah tahun 1930. Belanda mengalami depresi ekonomi yang menyebabkan keuangan Belanda terguncang, yang berimbas pada pembangunan kota Malang yang terbengkalai. Setelah kondisi lebih damai dan stabil, kompleks pertokoan kayu tangan kembali ramai dan semarak. Pada kisaran 1960 sampai 1980-an, kompleks pertokoan di kayu tangan merupakan salah satu pusat keramaian yang cukup utama di wilayah Malang, selain daerah pasar besar. Keramaian ini juga diimbangi dengan keindahan karena penataan jalan yang cukup baik dan serupa pada masa Hindia Belanda. Kegemilangan wilayah kayu tangan sebagai sentral pertokoan mulai perlahan meredup pada media 1990-an. Berkembangnya berbagai pusat perbelanjaan serta wilayah Malang yang semakin meluas mengakibatkan wilayah ini semakin ditinggalkan. Pada saat ini, hal itu semakin gencar terjadi. Banyak toko-toko lama yang sudah mulai tutup dan bahkan beberapa bangunan lama bersejarah telah dibongkar dan diganti dengan gedung-gedung tinggi yang mulai bertambah lur. Mungkin dengan pembangunan kayu tangan heritage ini setidaknya dapat mengembalikan kejayaan itu. Yang menjadi destinasi bersejarah kota Malang, bosku, istimewa. Ayo lur, metuo, ojo rebahan ae. Ayo dinikmati kota Malang sing apik iki. Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Walking slowly in the mountains underneath the constellations. Yeah, I know that you've been
appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling